Alhamdulillah pada tahun ini karena 2 kali saja selalu tertunda. Alhamdulillah pada subuh pagi hari ini Ustadz kita sudah sempat untuk menyampaikan kajian pada subuh pagi hari ini. Waktu syuruk jatuh pada pukul 6:10. Bila ada nanti hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan kepada Ustadz, nanti dipersilakan. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang selalu Allah muliakan, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat yang umum adalah ahyana ba'da ma amatana. Mungkin banyak hamba Allah bersama kita yang pagi hari ini juga dihidupkan kembali setelah sesaat dimatikan. Alhamdulillah yang hadir pada masjid ini pun juga Allah barengi kehidupannya dengan kesehatan. Dan ini juga nikmat yang umum, banyak hamba Allah yang lain yang Allah anugerahkan nikmat ini kepada semua kita. Bersyukur itu jamaah sekalian lebih salah satunya kepada nikmat yang sifatnya khusus. Nikmat hidayah khusus. Nikmat dimudahkannya kita melaksanakan perintah Allah khusus. Setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala mungkin pengetahuan tentang kewajiban sholat ini udah dimiliki sebagai seorang muslim. Akan tetapi tergerak hati untuk mau menunaikan kewajiban ini adalah nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang Allah muliakan, setiap ibadah yang hari ini kita bisa lakukan, maka kita harus mengucap Alhamdulillah. Bukan karena fisik kita masih kuat, usia mungkin masih muda, atau mungkin hari ini kita sehat. Karena 3 nikmat yang saya sebut ini mungkin masih banyak hamba Allah yang merasakannya, tetapi tidak serta-merta menjamin ia kuat melaksanakan sholat hanya 2 rakaat. Itulah kenapa suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat khusus kepada seorang sahabat bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau akan bertugas ke Yaman, sambil menepuk pundak beliau, Rasulullah SAW mengatakan, "Usika ya Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, alla tada'anna dubura kulla salatin, jangan sampai engkau meninggalkan ini di ujung salat." Kalimat dubur sudah jadi bahasa Indonesia, Pak. Jadi yang letaknya di belakang. Nah, dalam bab fikih ada ikhtilaf ulama dalam memaknai dubura kulla sholatin. Jadi membaca doa ini itu kapan gitu ya. Yang pertama menerjemahkan ya sebelum salam itu ujung sholat. Yang kedua ba'da sholat, karena ini selesai sholat barulah dibaca. Ya, ala kulli hal apapun perbedaannya, tapi sepakat jangan sampai kita meninggalkan doa ini. Doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk wasiat. Berarti suatu sangat penting banget gitu Pak. Usika, aku wasiatkan kepada wahai Mu'ad. Kenapa sangat penting? Karena kaitannya dengan pertolongan Allah yang amat sangat kita butuhkan, yaitu pertolongan Allah dalam wujud dimudahkan kita untuk taat kepada Allah. Jadi kita bisa amal apapun jamaah dalam ketaatan ini, itu pertolongan Allah semua ya. Kalau sekedar ngerti ilmu, saya tahu hukum sholat wajib, tahu semua banyak tahu Pak. Tapi bisa menggerakkan dirinya, iya saya harus lakukan ini. Kita ngerti jamaah sekalian,
Rasulullah SAW dalam hal-hal positifnya karena yu'jibuhut tayammun, suka menggunakan anggota bagian kanan, mendahulukan kanan dulu baru kiri. Kita udah ngerti. Tapi untuk mempraktekkan, pengen kayak Nabi deh. Nabi itu suka mendahulukan yang kanan dulu baru yang kiri. Pakai sendal kanan dulu baru kiri. Apapun yang baik-baik, yu'jibuhut tayammun, suka menggunakan anggota yamin, anggota kanan. Kita udah ngerti itu, tapi prakteknya belum tentu kita bisa mewujudkannya, Pak. Jangankan amal itu, Pak, zikir saja, zikir. Semua kita ngerti istighfar itu apa, ucapannya bagaimana. Mulai yang pendek astagfirullah, panjang dikit astagfirullahaladzim, panjang dikit astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Puncaknya nanti ada namanya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan selanjutnya. Udah ngerti, Pak? Yang kedua, fadilah istighfar udah tahu. Yang ketiga, kita sadar bahwa kita ini punya banyak salahnya. Tiga ini sama sekalian, kalau bukan pertolongan Allah, sampai jam ini di depan saya jam 5:33 menit, siapa yang hari ini belum beristighfar? Pasti ada, Pak. Pasti ada. Pertanyaannya, kenapa belum beristighfar? Apakah kita nggak ngerti lafaz istighfar? Tahu. Apakah kita nggak ngerti keutamaan istighfar? Ngerti. Apakah kita nggak sadar kita ini banyak salahnya? Sadar. Tapi kalaulah bukan pertolongan Allah, maka satu istighfar pun tidak akan keluar dari lisan kita. Maka Rasul menasihatkan kepada sahabat Mu'ad, baca doa ini. Apa doanya? Udah kita sering baca insya Allah, cuma kita tinggal meneguhkan kembali, memastikan kembali, jangan sampai nggak baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa yang diajarkan Rasul kepada sahabat Mu'ad dengan kalimat wasiat. Itu mendekati wajib gitu, Pak. Wasiat, jangan sampai ditinggalin. Apa esensinya terkait masalah ketaatan? Dalam doa ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku untuk bisa berzikir. Ya, tadi saya sudah contohkan, istighfar bagian zikir. Kalau bukan karena pertolongan Allah, jam ini pun kita belum bisa mengucap istighfar, meskipun satu kali. Wa syukrika, syukur. Wa husni ibadatik, kita mempersembahkan ibadah terbaik, tidak sekedar menggugurkan, pokoknya selesai. Nah, itu pertolongan Allah, Pak. Pertolongan Allah. Sehingga di muqaddimah pagi hari ini, jemaah sekalian, kita bersyukur alhamdulillah bisa ke masjid, gak perlu disombongkan. Ini adalah pertolongan Allah. Kita minta supaya istiqomah selanjutnya. Karena sesungguhnya godaan pada ashabul yamin, nah ini sebenarnya akan saya terangkan di subuh kali ini, tentang 3 dosa tertua, ya, al-kibr, sombong, al-khirs, rakus, dan yang ketiga hasad. Hasad, dengki, iri, dan sejenisnya, dan saudara-saudaranya. Jamaah, kesombongan kalau pada manusia itu terbagi kepada kesombongan yang dilakukan ashabus shimal. Kalau di surah Al-Waqiah ada ashabul as-sabiqun as-sabiqun, generasi orang-orang yang gercep melakukan kebaikan, VVIP fasilitasnya. Kemudian ashabul yamin, nah kita berdoa minimal jadi ashabul yamin, golongan kanan. Yang ketiga ashabus shimal, golongan kiri. Kalau dikaitkan dengan bab kesombongan, Pak, sebagai penyakit dosa pertama, dosa tertua, pelaku yang pertama adalah iblis. Bentuk kesombongannya diungkapkan dalam kalimat ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Satu kesalahannya salah persepsi, ya. Persis seperti 10 saudara Nabi Yusuf berasumsi salah bahwasanya bapaknya lebih sayang kepada Yusuf. Padahal itu normali, jadi pandangannya tidak objektif. Sama dengan seorang bapak menganggap istrinya gak sayang lagi karena pagi itu sejak kelahiran anaknya sudah tidak dibuatkan teh hangat lagi. Padahal normal, ibunya, istrinya sedang ngurusi anaknya yang baru lahiran. Ya. Jadi asumsi yang salah, pandangannya tidak objektif. Kadang sering seperti itu. Nah, iblis mengasumsikan api itu lebih baik dari tanah.
Silahkan dibahas dari sudut ilmiah mana saja yang menyebutkan api lebih baik daripada tanah. Konotasi apa kalau kita mendengar kalimat api di benak kita? Apa yang kita bayangkan? Gitu ya. Jadi itu satu kesalahannya. Saya lebih baik. Nah, ini penyakit kesombongan. Al-kibr. Nah, pada ashabul yamin, ashabus shimal itu jelas, Pak. Kesombongannya itu jelas kepada duniawi pada intinya. Harta lebih banyak, wajah lebih ganteng begitu ya. Apalah jabatan lebih mentara, itu bisa anak khairun minhu, ashabus shimal gitu. Tapi ashabul yamin ini bukan berarti selamat dari sombong, Pak. Maka tadi saya katakan kita bisa sholat subuh di masjid, ini nikmat Allah, ini pertolongan Allah, nggak perlu disombongkan. Kenapa? Karena sombong ya ashabul yamin pada sisi amal solih. Ya, nggak pernah ngaji, sudah ngaji 5 tahun. Yang ngaji 5 tahun lebih bisa sombong kepada yang barusan ngaji. Ya, jadi kitab lebih tebal, cara jalan bisa berbeda, berbicara pun bisa difasih-fasihkan. Ya tergantung niat kita, Pak. Tapi di situ sangat tipis sekali. Ya godaannya ashabul yamin itu sombongnya di sisi ilmu, di sisi amal. Apa tadi malam sholat gak? Apa hidup gak pernah sholat malam? Contoh, padahal jamaah sekalian ada orang yang dia itu baik dengan tidurnya. Beda dengan kita. Mungkin dilihat dari garis start hijrahnya beda-beda. Dia sejak kecil lingkungannya udah islami, agamis, terbimbing, terdidik. Nah ini yang satunya baru sadar umur 40. Yang satunya baru sadar ketika umur pensiun. Garis startnya beda-beda, Pak. Yang kedua, kenapa gak boleh disombongkan? Karena kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan ketika seseorang mencapai satu level tertentu. Apa yang saya maksud ini? Gini, Pak, dalam tafsir ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jamaah kalau memperhatikan dalam kalimat itu, kalau kita meminta tunjuk satu tempat, biasanya tidak lengkap kalau tidak menggunakan kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu ke. Pak, tunjukkan saya ke pasar mana, harus ke, itu biar sempurna kalimatnya ya, Pak. Ke. Dalam ayat ini, jamaah kalau teliti gak ada ke-nya, Pak. Meskipun banyak orang menerjemahkan tunjukkan kami ke jalan yang lurus, refleksnya gitu, Pak, dalam terjemah. Padahal kalau kita teliti ke-nya di mana, Pak? Gak ada. Ke itu bahasa Arabnya ilah. Kalau ada ke-nya berarti ada ilahnya. Ihdina ilas siratal mustaqim gitu ya. Tapi ini ihdinas siratal mustaqim. Apa hikmahnya? Kalau ada ke, berarti Allah menuntut kita supaya selamat itu harus sampai target tertentu, kilometer 100 gitu. Kalau nggak sampai kilometer 100 sampai belum surga, belum dapat selamat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita biar nggak sombong. Siapapun dia, yang penting mati di jalannya Allah. Mau kilometer 5 lah, mau kilometer 10 kan, belum sampai kilometer 100, asal Anda mati di jalan Allah, sehingga kita diwasiatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu baiknya Allah sama kita, Pak. Bayangkan kalau masuk surga itu, kalau sudah orang level tahsin keberapa gitu, yang belajar Iqra tiba-tiba meninggal, Pak. Aduh sayangnya ya, baru belajar Iqra meninggal, langsung divonis, aduh belum bisa baca Quran. Allah tuh maha baik, Pak. Usairim bin Abil Ashal, kalau sampai baca riwayatnya, Nabi pernah mengatakan ada seorang sahabat Nabi dimasukkan Allah ke dalam surga, keningnya belum sampai mencium lantai untuk sujud. Dalam sebuah peperangan, dia masuk Islam di waktu duha. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang harus saya kerjakan sekarang? Jadi jihad itu punya hukum bertingkat-tingkat, Pak. Ada Rasul mengatakan, kamu masih punya ibu gak? Masih, ya udah, kamu jangan berangkat. Itu level jihad belum sampai wajib. Ya, kalau masih ada ibunya, kamu izin dulu, kamu ngurusi ibumu dulu. Tapi ada satu level jihad di mana setiap laki-laki sehat, udah urus kayak mana, dia harus menghadapi musuh. Karena musuh nanti akan menyerang kita. Kita membela diri, Pak. Nah, orang ini termasuk di peristiwa itu. Masuk Islam di waktu duha, meninggal sebelum zuhur. Nabi mengatakan, innahu amila qalilan. Ada orang yang dia amalnya baru sedikit. Wa ujira katsiran, dan dia diberi pahala banyak. Wa annahu min ahli jannah, dan dia Allah catat sebagai penghuni surga. Siapa itu? Usair bin Abil Ashal. Jamaah, jadi kita menghindari sombong dari sisi amal itu karena
Kita nggak ngerti hamba Allah ini seperti apa di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi justru dia orang yang dicinta di kolong langit itu yang kita nggak ngerti. Viralnya di atas sana. Ya, dengan amal soleh apa yang kita nggak ngerti. Nah, apalagi cuma sombong amalan sunnah jemaah. Qiyamul lail amalan sunnah. Ya, salat duha amalan sunnah. Senin Kemis amalan sunnah. Memperbanyak siam di bulan Rajab amalan-amalan sunnah. Jangan sampai yang wajib saja kita nggak boleh sombongkan. Kenapa? Karena kita sedang ditolong sama Allah. Kalau Allah nggak tolong kita, kita pun juga bisa sebagaimana hamba Allah yang lain yang nggak kuat menjalankan ibadah. Ya. Apalagi amalan sunnah Pak disombongkan. Amalan sunnah ini jamaah sekalian, memang para sahabat dahulu tidak meninggalkan seakan-akan itu wajib karena dua alasan. Ini juga perlu menjadi motivasi kita Pak. Satu, karena merasa amal wajibnya belum sempurna. Status kita ini semoga semua jamaah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, status beliau itu tinggi, Khalilullah. Salah satu uswah hasanah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran selain Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiullah Ibrahim. Uswah hasanah. Ya. Itu beliau statusnya Khalilullah, kekasih Allah. Kalau beramal pasti diterima. Semua level ujian iman seberat apapun sudah dijalani Nabiullah Ibrahim. Sukses, berhasil. Allah sayang banget sama beliau. Kita lihat, beliau nggak kepedean dengan amal yang beliau kerjakan, kemudian merasa percaya diri udah diterima. Lihat, Allah perintahkan waktu itu meninggikan Ka'bah bersama putra beliau. Ka'bah dulu setelah banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihissalam sisa pondasinya. Allah katakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Apa yang beliau lakukan setelah Ka'bah ditegakkan? Rabbana taqabbal minna ya Allah, mohon berkenan engkau terima amal kami. Nah, beliau enggak kepedean, Pak. Oh, pasti diterima. Maka dalam Islam karena kita itu merasa jangan-jangan rakaat kedua enggak khusyuk ya. Jangan-jangan rakaat ketiga saya nggak khusyuk, maka di sisi kanan kirinya ada sholat sunnah menyertainya, namanya sholat sunnah rawatib. Maka para sahabat nggak meninggalkan itu kenapa Pak? Ya, siapa tahu yang wajib tadi belum sempurna. Nah itu motivasi pertama. Motivasi yang kedua, merasa punya banyak dosa. Karena amalan sunnah itu pelan-pelan juga membantu menghapus dosa. Minimal as-shaghair. Dosa-dosa yang tidak sengaja, dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kita nggak sadari, minimal tuh amalan-amalan sunnah. Ini dua motivasi para sahabat. Sehingga jamaah sekalian, tidak perlu kita sombongkan. Amalan sunnah itu jamaah sekalian, Allah kuatkan seseorang ada di semua amalan sunnah. Ada yang di satu amalan sunnah, ada yang di dua amalan sunnah. Contoh, ada orang kalau bangun malam tuh kuat banget, Pak. Pasti jam 2:30 kebangun, pasti ada. Tapi untuk puasa sunnah berat ya minta ampun. Ada orang yang dikuatkan Allah saum, tapi untuk infak berat. Ada orang yang dikuatkan oleh Allah tuh infaknya loyalnya masya Allah, tapi untuk qiyamul lail berat. Ya nggak perlu disombongkan, Pak. Setiap orang itu punya dikuatkan oleh Allah dengan amalan sunnah tertentu. Ada yang dikuatkan semuanya, puasa kuat, bangun malam kuat, ya infaknya kuat. Ada yang kuatnya cuma puasa sama infak, bangun malam berat. Ada yang dikuatkannya bangun malam sama puasa, tapi infaknya berat. Kita tak perlu sombong dengan amal yang kita lakukan. Kenapa? Status kita masih berstatus semoga Allah menerima amal kita. Jadi sombongnya ashabul yamin itu di situ, Pak. Sombong dengan amalan. Jamaah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita tiap hari satu doa, tiap pagi habis subuh beliau pasti baca ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Beliau seakan memberitahu kepada kita ada 3 hajat primer pokok yang sampean semuanya harus minta tiap hari sama Allah, enggak boleh lupa. 1 minta ilmu, 2 minta rezeki, yang ketiga adalah minta supaya amal kita setiap hari ini diterima oleh Allah. Kadang mungkin kita lupa Pak, ya dijamak di pagi hari. Alhamdulillah yang penting pagi tadi hari sudah saya berdoa itu, minta amal saya diterima, diwakili pagi hari. Kalau lupa kan, kalau seharusnya ya setiap beramal minta Rabbana taqabbal minna. Habis apa? Rabbana taqabbal minna. Habis infak Rabbana taqabbal minna.
Pokoknya apapun amal kita berdoa Rabbana taqabbal minna. Itu Nabi kita mengajari kita 3 hajat penting. 1, tiap hari kita perlu ilmu. Ilmu itu kaitannya dengan hidayah. Manusia kalau nggak dibimbing sama Allah capek hidupnya. Kalau kita bicara bab hidayah ini Pak, jangankan urusan akhirat, urusan dunia. Kalau kita minta tidak petunjuk sama Allah, nggak minta ilmu, kita blank Pak. Capek dari ujung timur ke ujung barat. Contoh nih, saya contohkan kenapa 3 hajat primer ini selalu diajarkan Nabi. Meskipun saya ingin jelaskan yang belakangan, Rabbana taqabbal minna ini. Amal diterima, wa amalan mutaqabbala. Tapi karena ini nyambung dalam satu doa, saya jelaskan satu-satu Pak. Beliau mengajari kita untuk meminta 3 hal pokok tiap pagi ini harus kita minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Gini, 1 ilmu, 2 rezeki, 3 amal diterima. Ini hajat pokok. Ilmu itu seperti lentera Pak. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dia juga sama dengan hidayah. Kalau disamakan dengan hidayah, maka gambaran kebutuhan kita kepada ilmu itu seperti butuhnya ikan kepada air. Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, hajatul insani ilal hidayah. Kebutuhan manusia kepada ilmu dan hidayah asyaddu min hajatis samaki ilal ma'. Jauh lebih daripada butuhnya ikan kepada air. Kita bisa bayangkan habitat ikan di air. Kalau jauh dari air, mati. Begitulah kita. Sejatinya kalau jauh dari ilmu dan hidayah, kita mati sebelum mati Pak. Wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya kita seperti gak adanya kita. Kenapa disebut mati? Gini, manusia ini jamaah sekalian, Allah kasih ada otak, ada akal. Kalau tanpa ilmu agama, maka yang tidak berfungsi adalah akal. Kalau otak orang bisa cum laude, punya titel gelar sampai profesor doktor, oke, otaknya cerdas. Tapi akal belum tentu hidup. Maka meskipun profesor bisa berlaku maksiat, meskipun orang doktor bisa korupsi. Kenapa? Bukan karena nggak pinter Pak, tapi akalnya mati. Makanya orang balik kalau dalam Islam itu harusnya bersama akal, akil balik. Pendidikan kita hari ini pelan-pelan tanpa sadar menghilangkan fungsi akil. Sehingga hari ini ada peraturan di Indonesia, undang-undang tentang pernikahan di bawah umur. Istilahnya di bawah umur. Kalau dalam Islam balik sudah boleh nikah Pak. Lihat surat An-Nisa. Hatta idza balagun nikah. Hatta idza balagun nikah. Harta anak yatim itu boleh diserahkan langsung kepada dia ketika dia sudah balik. Kenapa? Karena balik dalam Islam dia pasti bersama akal. Orang Jawa bilang anak sudah ngerti pojokane tampah, udah ngerti tanggung jawab. Itu akalnya jalan. Oh mama piringnya banyak kotor ya, tak cuci. Akalnya hidup Pak. Meskipun nilai matematikanya 5. Tapi akalnya hidup, menyenangkan. Ya Allah, ayah capek ya, sini tak pijetin. Akal hidup itu Pak. Meskipun mungkin nilai akademisnya rendah, akal. Nah, pembeda manusia dengan hewan bukan otak. Kita sering bilang, wah kita ini diberi otak oleh Allah. Beda Pak. Kalau di warung Padang masih ada gulai otak sapi, berarti sapi itu punya otak. Kita bahkan marah dibilang otak udang, berarti udang punya otak gitu. Pembedanya adalah akal. Maka Quran sering menyindir kita kalau lagi tidak baik, kalau kita lagi jadi orang yang gak beres. Afala taqilun, kamu menggunakan akalmu gak gitu. Ya bukan otakmu tapi akalmu. Nah jamaah sekalian, kita kembali. Ilmu atau cahaya itu, Masya Allah ya, kita perlukan sampai dalam urusan duniawi. Ada satu kisah hamba Allah ini, beberapa tahun yang lalu. Ini undang akikah. Sebelumnya 2 tahun sebelumnya juga datang karena mengeluhkan sudah 7 tahun berumah tangga, Allah belum kasih hadiah keturunan. Oke. Saya menanyakan apa ikhtiar yang sudah dijalani, sudah menurut medis bagaimana, udah periksakah satu masing-masing. Saya tanya detail coba sekali. Udah pernah ikhtiar apa saja? Ya. Kesimpulannya saya katakan ada satu yang belum saya lakukan. Sahabat belum minta ilmu dan hidayah. Apa kaitannya dengan permintaan? Lihat, kita sering minta anak, mengutip doa Nabiullah Ibrahim minta anak. Surat As-Saffat, surat 37, ayat 100. Robbi habli
minas solihin. Ayat 100. Saya lupa baca ayat sebelumnya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim sebelum minta anak? Ayat 99-nya. Wa qala, Ibrahim berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Minta petunjuk. Lu untuk apa hidayah itu? Ya Allah, tunjukkan saya ya Allah. Bimbinganmu ya Allah, ilmu darimu ya Allah. Ini saya katakan kenapa ilmu itu permintaan pokok. Sampai urusan itu kita capek Pak. Usaha dari timur ke barat, dari Indonesia sampai luar negeri udah dilakukan. Mantap Pak. Kenapa? Karena kita sering mengandalkan otak kita yang terbatas pengetahuannya yang Allah kasih. Menurut otak saya, ini rumusnya gini Pak. Di sini ada unsur ini bagus untuk sperma, bagus untuk kesuburan. Itu kan rumus manusia. Oh, saya tahu informasi dokter yang paling bagus itu cara pasiennya membludak Pak. Silahkan, itu mungkin cocok bagi orang. Untuk sampai belum itu cocok. Iya Pak, ini paracetamol. Enggak, saya nggak mau paracetamol, saya mau bodrek. Ya kan ada paracetamol juga. Tapi kan cocok-cocokan Pak. Ada yang cocoknya Sanaflu, ada yang cocoknya Mixagrip. Ya. Kadang cocok untuk orang, tapi untuk Anda belum tentu cocok. Silahkan coba semuanya, sampai capek. Kalau mengandalkan keakuan kita, sampai kapan? Sampai mentok kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, baru Allah tolong kita. Ya, tok dong sampai kamu capek silakan. Kita kalau tidak diberi hidayah, Pak. Trial error, begitu. Tapi Allah kasih petunjuk, sekali jebret. Oh, ini toh. Berarti yang saya minta apa? Ya kayak Nabi Ibrahim. Ya Allah tunjukkan saya. Oh, Allah tunjukkan. Meskipun hidayahnya dalam bentuk perkara yang menyakitkan bagi Sarah. Apa? Allah instruksikan untuk menikahi apa namanya? Ibunda Hajar. Ah, itu kan hidayah Pak dari Allah. Jadi bukan karena hawa nafsu yang nikahi Hajar. Tapi dapatnya lewat situ dulu. Hajar dulu mengandung anak Ismail alaihissalam. Justru dari itu Allah kasih hadiah luar biasa kepada Sarah. Hamil juga Ishak. Dari jalur Nabi Ishak membludak nabi-nabi Bani Israel. Semua nabi-nabi nanti itu yang paling banyak deh jalurnya Nabi Ishak, Bani Israel. Nanti Nabi Ismail panjang, baru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kasih hiburan kepada Sarah itu panjang. Anak turunannya ganteng-ganteng, pintar-pintar. Di sana ada Nabi Yusuf dan sebagainya. Itu jalurnya Nabi Ishak. Ya. Jamaah yang Allah muliakan, jadi minta hidayah itu luar biasa. Nah, yang kisah yang tadi saya sebutkan ini kejadian, Pak. Nah, karena sampai akikahan itu kan berarti berhasil, Pak. Ya. Beliau meminta hidayah kepada Allah, khusus permintaan beliau yaitu bab anak. Itu kurang lebih setahun lebih. Sampai Allah akhirnya tunjukkan. Jadi beliau cerita awalnya kehujanan, berteduh di halte depan LP3I Gunung Sari. Dulu ada LP3I di situ. Saya tahun berapa itu lupa. Ya. Berteduh hujan-hujan Pak. Allah takdirkan bertemu dengan hamba Allah yang dulunya memiliki masalah yang bahkan lebih panjang, 10 tahun belum dapat anak. Yang ini 7 tahun. Berarti dia ada lebih. Alhamdulillah anaknya udah 2 dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercerita, bertukar cerita. Ternyata yang dilakukan cocok Pak. Sekian waktu kita mencari ikhtiar. Ternyata yang cocok itu. Kenapa? Karena Allah yang membimbing. Siapa yang mengantarkan dia berteduh di halte itu? Dan siapa juga yang mengantarkan orang yang punya masalah yang sama juga berteduh di tempat yang sama? Sedetil itu Allah tunjukkan Pak. Sedetil itu Allah kasih hidayah. Lamaran pekerjaan, numpuk. Kita dari Balawan Barat, Balawan Timur Pak. Silakan andalkan diri kita. Mungkin kita diterima di sebuah perusahaan. Tapi kalau bukan Allah yang membimbing kita, maka bisa jadi sebuah pekerjaan yang membuat kita lupa dengan Allah. Dapat kerja, tapi gak bisa sholat. Dapat kerja, tapi akhirnya renggang hubungan dengan keluarga. Kenapa? Karena pakai aku gitu. Nah, kita ke dalam Islam dianjurkan untuk istikharah, macam-macam, melibatkan Allah. Terus istikharah itu kan melibatkan Allah. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, Engkau tahu, ya Allah enggak tahu, bahkan Engkau Allamul ghuyub, ngerti yang gaib ya Allah. Ya Allah, aku minta tolong ya Allah, tunjukkan ya Allah. Kalau ini baik untuk saya, dekatkan, mudahkan. Kalau tidak ya Allah, jauhkan dan ganti saya dengan yang lebih baik. Ya. Itu istikharah itu kan juga minta hidayah Pak, istikharah itu.
Makanya dalam istikharah karena itu minta hidayah, hati harus dinolkan. Tidak boleh gandoli salah satu. Ya Allah, aku mau istikharah, tapi kalau bisa yang itu aja ya Allah. Ya monggo silakan. Sampai sudah punya pilihan itu. Ya, itu belum menolkan hati, belum memasrahkan gitu. Katanya minta petunjuk. Yang Allah itu Allamul Ghuyub, mengetahui yang goib. Kita kan blank, masa depan kita nggak ngerti gitu. Kalau ada yang ngerti itu bocoran, itu pun 1% dari 100%. Berarti yang tidak diketahui 99%. Siapa itu? Para peramal, dukun. Ya, dari mana bocoran 1%-nya? Setan. Itu dibahas dalam surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis syayatin. Fungsi bintang itu ada dua. Satu, zinatan lis sama, perhiasan di langit. Yang kedua, rujuman lis syayatin, alat melempar setan. Nah, ada yang kita ikut-ikut orang barat, kalau ada bintang jatuh langsung kita pikus. Atau lagi kita berlindung, Bang. Dari kita dilindungi dari keburukan setan di situ. Ya, karena malaikat melempari itu setan. Yang ngapain setan dilempari? Mencuri berita langit. Maka normal, Pak. Tiba-tiba ada orang ngomong itu nanti akan begini-begini. Bener gitu terjadi, Pak. Itu wajar, Pak. Tapi tidak berarti kemudian kita mempercayai dia. Kenapa? 1% yang dibocorkan, 90% dirahasiakan. Nah, dari 90% yang dirahasiakan, kalau ada salah dari prediksi dia, selalu pasien atau pelanggan yang disalahin. Sampai sih pakai baju merah, kan saya suruh bilang kalau kesini nggak boleh pakai baju merah. Sampai sih telat 5 menit gitu. Nah, itu alasannya dia nggak tahu, Pak. Karena bocoran beritanya cuma 1%. Oh, itu sepeda Anda, sepeda sampean itu hilang ya, itu ada di kilo 50 sana itu. Coba, oh beneran, Pak? Ada. Akhirnya dia percaya bener. Padahal itu cuma 1% dari 100%. Ada berita di langit dibocori itu. Nah, kita ini nggak ngerti, Pak, yang gaib itu. Maka kita butuh ilmu. Dalam urusan dunia terlebih urusan akhirat. Urusan akhirat, Pak. Contoh, akhir zaman. Ada 2 fitnah, namanya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ya. Nah, yang paling jelimet itu fitnah syubhat. Karena dia seperti awan yang menggumpal, yang menghalangi sinaran cahaya matahari sampai kepada kita. Dihalangi sama awan. Nah, itu disebut syubhat, seperti dukhon, asap. Cahaya matahari itu adalah keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin dulu zaman Nasidaria, qasidah dari Semarang kalau nggak salah itu ibu-ibu ya. Ya, di langit ada matahari, di bumi ada para nabi gitu ya. Qasidah gitu Pak ya. Ya maksudnya gambarannya ya Rasul itu seperti matahari itu. Ya, sirajan muniro. Dia lentera yang menyinari, menghangatkan, bukan rembulan. Kalau bulan mungkin cahaya, itu pun cahaya bukan dari bulannya. Kalau matahari dia menyinari, menghangatkan, menghidupkan. Ya. Itu ada awan syubhat, Pak. Awan syubhat ini ya di akhir zaman semakin tebal. Dibuktikan apa? Kalau sampai punya satu pertanyaan tentang agama, tanya 5 ustadz aja, Pak. Bisa jadi jawabannya beda, Pak. Yang benar yang mana ini? Ini contohnya pentingnya hidayah. Kalau bukan hidayah dari Allah, Pak, Allah tidak meneguhkan hati kita sehingga kita bingung sendiri. Yang mana yang benar ya? Ustadz A atau Ustadz B atau Ustadz C atau Ustadz D? Ya, sehingga kita samar, Pak. Cahaya dari Nabi itu udah jelas. Lailuha kana hariha. Malam harinya seperti waktu siangnya. Gamblang. Cuman hari ini bingung kita. Yang mana yang benar ya? Ya. Makanya inilah pentingnya kita minta ilmu, minta hidayah. Dan ilmu itu harus diminta, hidayah itu harus diminta. Kalau Allah tidak memberi jamaah sekalian, sekelas profesor sekalipun tidak paham dan satu hukum yang mudah difahami oleh anak-anak SD. Kenapa? Ilmu agama beda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia semua orang dimudahkan, begitu saja. Asal dia lebih sungguh-sungguh, lebih gigih, oke. Tapi kalau ilmu agama, Abu Jahal disebut Abu Jahal ya karena ini hidayah itu dipilih. Hidayah itu Allah yang memberi. Ya, Allah bisa memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Allah bisa menghalangi ilmu dari siapa yang dikehendaki. Ya. Ada orang yang menerjemahkan hijab itu yang penting pakaian Anda sopan. Ya. Nah, ada yang enggak gitu. Nah, kan ini kan sudah jelas riwayatnya, jelas contohnya, dalilnya jelas.
Tapi karena syubhat, kita dibuat sabar dalam memahami hukum. Makanya tiap pagi kita minta kepada Allah itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Begitupun urusan dunia, ya Allah ini tunjukkan kami anak saya sekolah di mana ya Allah. Kami pingin anak kami begini. Ada saja nanti Pak Allah kasih petunjuk lewat macam-macam, sedetil itu. Gimana? Banyak contohnya. Tiba-tiba ada berita, informasi tentang sekolah yang kita incar, ternyata ada masalah, bla 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 bla. Siapa? Sekian banyak di beranda informasi. Kenapa mata kita tertuju kepada satu informasi itu yang mungkin kita gak pernah lihat? Hidayah Allah itu datang lewat cara macam-macam. Ya, saya punya kawan Pak di Surabaya. Itu unik Pak. Ketika diperintahkan minta hidayah sebelum minta sesuatu. Jadi sebelum hajat kita, pertama kali minta hidayah dulu. Ya Allah, tunjukkan saya apa yang harus saya lakukan untuk saya bisa dapat ini. Hidayah darimu ya Allah. Kalimatnya redaksinya minimal gitu Pak. Beliau tuh beli nasi kuning Pak. Ya nasi kuning. Kalau di daerah Jawa Timur itu masih banyak yang pakai daun jati. Bawahnya tuh meskipun bawahnya koran tapi masih ada daun jati. Ada kadang daun pisang gitu ya. Nah itu jamaah sekalian, sekian banyak penjual nasi. Siapa yang mengantarkan dia datang ke tempat penjual itu? Sekian banyak koran. Kenapa koran yang dia cari informasinya ada di bungkus koran di nasi yang dia beli? Sedetil itu Pak. Sedetil itu, hidayah itu. Sedetil itu Masya Allah. Coba penjual di mana-mana. Kenapa mampir ke situ? Koran tuh bertumpuk di mana-mana. Kenapa yang potongan koran yang sedang dibutuhkan Allah kasih lewat cara dia beli di nasi itu? Sobat bisa bayangkan sedetil itu hidayah Allah kasih Pak. Masya Allah. Jadi ya Allah ini ada nomor telepon nih. Ya, ini yang saya cari ternyata. Ya, ini Masya Allah ya. Jadi apapun hajat hidayah. Yang kedua rizki. Ringkas saja. Rizki itu beda dengan dunia. Sama cari duit, sama bangun rumah, sama mengejar karir, oke. Itu belum tentu rezeki. Bedanya apa dengan dunia? Begini Pak, ilustrasi mudahnya di waktu yang singkat ini. Dunia dari kata dana ya tentu. Suatu yang pendek, singkat, rendah, dekat. Maknanya pokoknya temporer, tidak abadi. Semua di dunia ini tidak ada keabadian. Rambut hitam bisa berubah, gigi kuat bisa tanggal, kulit mulus bisa keriput. Ya semuanya ya, tidak ada ceritanya keabadian ya, awet itu tidak ada, barang bisa rusak, baju bisa kusam, semua nggak ada keabadian. Ini sifat dunia. Rezeki itu awet Pak, sampai di akhirat kita masih dapat, itu rezeki. Sekarang gini, saya contohkan anak kita itu bisa menjadi dunia bagi kita, bisa jadi rezeki bagi kita. Nah tiap pagi kita diajari Nabi minta rizki, bukan minta dunia. Jadi kalau dapat anak itu rizki, bukan anak jadi dunia. Anak dunia itu gimana Ustadz? Ya kita ketemu dia hidup di dunia aja. Kita hidup bersama dia 15 tahun, ya 15 tahun sama dia. Kita meninggal, selesai, gak ketemu lagi. Itu anak cuma dunia. Saya sering ngajak muhasabah siapapun. Kita ini sejatinya rizki bagi orang lain atau cuma dunia bagi mereka? Kita punya list daftar nama di HP kita Pak. Orang-orang ini rezeki saya atau dunia saya? Kalau mereka adalah rezeki saya, sampai saya meninggal saya dapat manfaat dari mereka. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira minimal. Itu rezeki Pak. Kayak manapun anak kita, kalau dia masih gitu itu rezeki Pak. Di surga Allah melihat ini anaknya lebih soleh dari bapaknya, masuk duluan surga dia. Udkhul jannata birahmatina, silahkan kamu masuk surga karena aku telah merahmatimu. Anak yang merupakan rezeki Pak, dia ngomong sama Allah, ya Rabbi lan nadkhulal jannata hatta ya'tina aba'ana wa ummahatana. Ya Allah, aku tidak akan lebih dulu masuk surga sampai engkau mendatangkan kepada kami bapak dan ibu kami. Nah itu rezeki sampean. Sampai di surga sampai ditungguin Pak. Itu rezeki. Harta kita, duit kita di rekening atau dimanapun aset kita bisa jadi dunia kita atau rezeki kita. Kalau dunia kita atas nama kita ketika kita hidup, kita ketika mati udah jadi rebutan atau apa, bukan milik kita lagi. Jangan kan itu Pak. Harta itu kalau cuma dunia Pak, kita memiliki ya, tapi menikmatinya pun kita tidak dibuat bisa oleh Allah. Kita beli makanan satu restoran,
Rizki kita yang mana Pak? Yang bisa masuk mulut kita. Ada orang Arab Badui teriak-teriak. Mali, 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 duitku, duitku, hartaku, hartaku. Rasul panggil, Fulan, jangan, sini, sini, sini. Bala kabin balik. Kamu pengen tahu yang punyamu itu yang mana? Illa ma'akal tafa'ablait. Yang kamu bisa makan dan itu akan jadi kotoran. Awalabista atau apa yang kamu pakai kemudian dia usang. Dan yang ketiga apa yang kamu sedekahkan dan itulah yang abadi milikmu sesungguhnya. Jadi kita bisa beli makanan satu restoran. Kalau memang bukan rezeki bagi kita, dia dunia bagi kita. Ya kita cuma begitu aja. Sampai level itu nikmati aja nggak bisa Pak. Mungkin karena kolesterol kita naik, mungkin gula kita tinggi, macam-macam caranya Allah. Ya belum rezeki kita itu. Atas nama kita, iya. Yang bayar kita, iya. Tapi yang bisa masuk ke sini sih berapa? Itu yang rezeki kita. Yang lainnya dunia. Yang jadi darah daging yang tumbuh bisa mendorong kita taat itu rezeki. Yang lainnya enggak, meskipun atas nama kita aset itu. Maka kita tiap hari diajari Nabi mintanya bukan dunia, minta rezeki. Supaya pemberian apapun yang nanti Allah titipkan kepada kita itu bisa kita miliki selamanya, itu rezeki. Istri ke suami, istri bisa jadi dunia kita, bisa jadi rezeki. Ya, ketika meninggal selesai, goodbye. Tapi ketika ada jadi rezeki, meninggal, istrinya melanjutkan amal soleh kita, itu rezeki Pak. Hamba Allah, banyak lembaga ini Pak, digugat salah satunya oleh anak turunan. Tanah wakaf digugat anak turunannya. Ini bapakku, saya kata anak turunannya gak ridho. Nah itu dunia Pak, bukan rezeki Pak. Kalau rezeki dia akan melanjutkan amal soleh orang tua ya. Masya Allah, tak dukung, saya lanjutkan. Ini saya tambahkan tanah lagi sebelah kanan kiri nih. Ini kan bapak saya yang ngasih, ini saya yang ngasih. Nah itu rezeki Pak. Dia melanjutkan amal solehnya orang tuanya. Hanya hari ini Pak. Dulu ketika orang tuanya masih hidup, Masya Allah, manfaat banyak orang. Setelah meninggal ya mas sekalian, justru yang memutus kebaikan anak-anaknya. Ini sampai sudah bersertifikat dulu. Ini sama dulu kayak mana? Dikasih bapak kayak mana ceritanya? Ada surat-suratnya enggak? Ada bawahnya? Semua dituntut sampai detail. Padahal dipakainya bukan untuk hura-hura. Dipakainya untuk pendidikan, untuk amal akhirat dan sebagainya. Nah ini musibah. Nah kita minta supaya mereka bukan musibah tapi rezeki bagi kita. Dan yang terakhir minta amal diterima. Semoga setiap waktu Allah berkenan menerima amal kita. Status kita ini jamaah sekalian di hadapan Allah itu semoga. Maka merasa lebih baik, merasa soleh, merasa amal diterima. Ini adalah penyakit, buah dari penyakit al-kibr tanpa sadar. Kebanggaan berlebihan tanpa sadar. Itu memunculkan saya lebih baik, saya sudah baik. Orang kalau merasa sudah baik gak mau perbaiki, gak mau dinasehati. Orang kalau sudah merasa tahu gak mau belajar lagi. Efeknya negatif jamaah sekalian. Memberhentikan amal, gak tertarik dengan sebuah amalan karena merasa amalnya sudah banyak. Seorang yang merasa amalnya dikit Pak, dia tertarik kepada amal. Seorang ditawari untuk masjid atau apa, bahkan mengatakan tahu gak itu kalau tiang-tiang ngomong itu namaku semua gitu. Padahal belum tentu tiang-tiang itu amal yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya niat itu perkara paling penting ya Mas kalian. Setan itu menggodanya sampai ba'dal amal. Bukan sekedar qoblal amal, tapi juga fi wasatil amal, pada akhirnya ba'dal amal. Salah satunya gitu. Gugit-gugit kebaikan, sombong dengan apa yang dikerjakan, merasa semua ini sudah dia lakukan jasanya, padahal belum tentu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalun saghirin tu'adzimuhu niyah. Rubba amalun kabir tusaghiruhu niyah. Betapa banyak amal itu kecil menjadi bobotnya hebat di hadapan Allah karena niatnya benar. Sebaliknya betapa banyak amal besar, wah, bahkan digambarkan seperti gunung Uhud, tapi bermasalah di hadapan Allah karena rusak niat di akhirnya. Jadi tiap hari kita harus muhasabah ini dan selalu minta kepada Allah, ya Allah berkenan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Jemaah sekalian, ya Allah ya kan, waktu suruh Pak ya. Jazakumullah khair, pertama kali saya mengucapkan kepada seluruh pengurus dan sebagainya atas kesempatan yang diberikan. Beberapa kali memang sudah terjadwal tapi qadarullah berhalangan. Saya kalau ingat masjid ini dan jadwal Sabtu subuh
teringat peristiwa wafatnya anak saya. Ya, karena waktu itu saya berhalangan Sabtu subuh, saatnya saya mengiyakan malam, kemudian wah saya kayaknya ke Jakarta ini harus terbang, anak saya jatuh. Ya, pagi hari menghabarkan kepada beliau, saya mohon maaf, ya, ternyata anak saya meninggal. Ya, Sabtu tanggal 10 Mei. Waktu itu saya terjadwal.